Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son. And thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And of his kingdom there shall be no end. How shall this be, seeing that I know not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore, also that holy child, which shall be born of thee, shall be called the Son of God. Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab nyata akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu.
lahir di hatiku. Hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Shalom, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur buat berkat, pertolongan Tuhan, kasih-Nya, penyertaan Tuhan buat kita semua. Bahkan sampai saat ini pun kita masih bisa bernafas, kita bisa masih beraktivitas. Itu semua penyertaan Tuhan buat kita semua, amin. Oke, pada hari ini dalam situasi kondisi COVID-19 ini mungkin kita tidak bisa untuk on the spot untuk merayakan Natal bersama-sama, tapi kita melalui Zoom, melalui link ini kita sama-sama mengikuti ibadah Natal SMK dan SMP Kristen Rahmani. Oke, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau mengajak, saya mau ngajak semua kita untuk sama-sama memuliakan Tuhan dengan penyembahan yang terbaik buat Tuhan, walaupun dengan posisi yang sekarang ini tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Haleluya. Siapkan hati kita, satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau ajaib Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Engkau menyertai kami Tuhan. Setiap langkah kami Bapa, setiap aktivitas kami Tuhan Yesus, Engkau selalu memberkati kami, menolong kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih dalam situasi yang sekarang ini pun yang masih belum kondusif Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami terus Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ya, kami pada hari ini Tuhan Yesus, pada saat ini Bapa, walaupun dengan kondisi kami ibadahnya tidak mendespot Tuhan, tapi kami percaya Bapa, curahan Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu Bapa tidak pernah luput dari kami satu persatu Tuhan. Engkau memimpin setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami memberikan penyembahan kami yang terbaik Bapa. Jamah kami, berkati kami, dan kesiapan hati Tuhan. Kami semangat dan spirit yang dari Engkau Bapa yang baik. Semua kami memberikan yang terbaik, memberikan penyembahan kami yang terbaik hanya buat Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Jamah kami Bapa, kami mau ibadah kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Mari teman-teman, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Angkat pujian kita, ajarku berdiam, karena Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap kehidupan kita, amin. temukan cintamu.
hanyalah untukmu. Segenap hatiku aku akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku aku akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya kita pasti diberkati Tuhan. Saya percaya dengan pujian-pujian kita pasti merasakan hadirat Tuhan yang lebih lagi buat kita. Amin. Amin. Katakan walaupun kita nggak ketemu, tapi di rumah masing-masing katakan haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita, aku diberkati. Karena siapa yang percaya Tuhan memberkati kita semua, Tuhan pasti akan lepas dari kita memberkati. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
Mari teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau satukan hati kita lebih lagi. Kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan pesan-pesan dari Tuhan buat kita semua. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sama sekali lagi pujian ini dengan dalam hati kita katakan, kasih yang sempurna telah Shalom anak-anak SMP dan SMK yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih
walaupun hanya melalui rekaman video. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk siswa-siswi kami, anak-anak SMP dan SMK, Bapak Ibu Guru, juga untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi berkat untuk siswa-siswi kami yang mendengarkan, dan kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami boleh tetap ada sehat karena Engkau. Kami mengucap syukur sekali lagi dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasih Tuhan, jangan terpengaruh dengan aksesoris Ibu Angela, karena Ibu Angela mau menunjukkan kita sudah masuk bulan Desember. Kalau tidak ada pandemi, biasanya kita merayakan Natal bersama-sama. Jadi Ibu sengaja memakai ini, walaupun hanya melalui rekaman video, kita beribadah Natal bersama-sama melalui rekaman ini. Tidak dipengaruhi situasi keadaan apapun, tetap ada sukacita, tetap kita bisa merayakannya. Tema renungan Natal kita pada hari ini adalah kasihnya. Apa itu kasihnya? Ya, kasih tentang Tuhan. Nyanya itu yang besar adalah kasih tentang Tuhan Yesus Kristus. Ibu Angela akan bacakan, diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, firman Tuhan pada hari ini mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Betul, makanya dia mau datang ke dunia. Dia mau menyelamatkan kita. Karena kita semua orang berdosa. Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya sudah berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Mau presiden, mau raja, mau pendeta, siapapun. Kita semua orang berdosa. Oleh karena itu kita memerlukan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Anak-anak, manusia tidak pernah mencari Tuhan, bahkan sombong, merasa benar. Tuhan yang mencari kita, tapi memang ada manusia yang menolak, ada manusia yang mau menerima. Ibu Angela bersyukur, Ibu termasuk orang yang mau menerima kasih Tuhan, karena Ibu tahu Ibu orang berdosa. Ibu tadinya Ibu umpamakan hidup Ibu Angela seperti kosong, tidak kenal Tuhan karena hidup di dalam dosa. Tapi Ibu Angela bersyukur karena kasih Tuhan. Melalui teman Ibu Angela dari kecil, umur 9, Ibu Angela diajak ke gereja. Dulu gereja belum banyak, setia ibadah dari kecil, baca firman, melakukan kebenaran firman Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan. Terus Ibu Angela bersyukur ketika sekolah pendidikan guru ketemu teman yang beribadah di gereja GKRI ini. Ibu Angela diajak, ayo ada pembinaan sekolah minggu. Ibu Angela ikut dan Ibu Angela menjadi guru sekolah minggu. Ibu Angela bersyukur bertumbuh. Yang tadinya hidupnya kosong, Ibu Angela hidupnya dipenuhi oleh kasih Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Ibu Angela umpamakan seperti ini. Ketika kita hidupnya penuh, kita terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, pasti kita akan mengalirkan terus aliran-aliran kasih Tuhan kepada teman-teman yang lain. Ibu Angela tidak mau selamat sendirian. Ibu Angela rindu keluarga Ibu Angela, mama Ibu Angela, percaya Tuhan juga teman-teman. Itu Ibu lakukan sehingga Ibu bisa melihat teman Ibu Angela juga bisa percaya Tuhan. Ada nggak yang menolak? Ada. Tapi Ibu Angela sudah melakukannya karena Ibu tahu kasih Tuhan itu sangat menguatkan, sangat membuat kita tidak macam-macam. Karena kalau orang yang hidupnya kosong, dia akan lari. Dia akan isi hidupnya tuh dengan lebih banyak negatif ya. Dan orang yang hidupnya tidak ada kasih Tuhan mudah dibawa oleh pergaulan yang buruk, bahkan hancur-hancuran hidupnya. Bahkan sampai mati pun dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Itu sangat menyedihkan. Karena nanti anak-anak pasti ada api, ada neraka dan surga. Ada orang bilang, nggak penting itu, biarin aja, udah mati juga nggak berasa. Tidak. Ketika kita nanti mati, kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan berhadapan dengan Tuhan, kita di neraka atau di surga. Anak-anak, mungkin kalian percaya, ya saya sudah percaya kepada Tuhan, kalian sudah ada kasih Tuhan, tapi ini sedikit, masih ada yang kosong. Dan ini juga lebih mudah ke bawah hidupnya. Apalagi bergaul dengan teman-teman yang belum kenal Tuhan, walaupun udah berdoanya juga, ini juga kadang-kadang ingat. Baca firmannya bisa dihitung dengan jari. Kalau urusan yang lain lebih rajin, main game bisa 3 jam 2 jam, firman Tuhan yang nggak ada. Tetap kok bisa ke gereja, tetap kok dengerin firman. Tapi ketika kasihnya hanya segini dengan teman yang kosong, kalian ketarik malah kepada teman yang kosong ini. Ya, teman yang ini yang menarik kalian, hidup kalian jadi kosong.
malah yang tadinya ke gereja udah nggak ke gereja lagi karena udah ketarik sama teman. Dan teman yang ini belum ada kasih Tuhan, dia bukannya sama dengan kita karena dia menarik kalian dan dia belum terima Tuhan, jadi kamu hidupnya lebih parah lagi, jadi kosong. Nah, atau juga kalian sudah hidupnya lumayan kebenaran firman Tuhannya ya, daripada yang tadi ada segini, ini masih belum, ini masih ikut Tuhan setengah-setengah, masih santai-santai, masih bisa dihitung dengan jari. Bukan berarti masa sih bisa sampai penuh begini, bisa, masih nggak sih bisa kita jatuh dalam kelemahan, ada, tapi kita tidak separah yang hidup kita kosong, atau kita hidupnya yang tadi hanya sedikit itu, akhirnya kita lama-lama hilang dari peredaran dan tidak lagi nggak tahu kemana, tidak lagi ibadah. Tapi beda ketika kalian hidupnya penuh ya, kalian terus ya, ibu umpamakan ini firman Tuhan, kalian tuh berdoa nggak pernah lupa, mau tidur kalian menghargai Tuhan, karena itu Tuhan lihat kalian ibadah, apapun yang terjadi ya tetap disiram oleh firman Tuhan, renungan, doa, ibadah di gereja terus tetap dipenuhi ya, dipenuhi bahkan mengalir melimpah ruah. Nah, ini yang ibu utamakan, ketika kalian mengalir melimpah ruah, kalian tetap bisa menjadi berkat untuk teman-teman kalian dan tidak ke bawah-bawah, karena kalian tetap hidupnya penuh dalam kasih Tuhan. Dan itulah anak-anak, kasih Tuhan yang luar biasa yang menguatkan kita. Tanpa kasih Tuhan kita tidak akan kuat dalam menghadapi hidup ini, apalagi masa-masa pandemi ini. Kita kaget bulan Maret tiba-tiba terjadi, siapa yang mau seperti ini, siapa yang mengira, siapa yang menyangka. Dan kita juga tidak tahu nanti ke depan bagaimana. Kita semua mau bilang mau kembali normal sekolah lagi, mungkin, tapi yang dulu normal dengan yang nanti kita tidak tahu apakah akan sama, dan kita juga tidak tahu situasi keadaan yang ada. Kalau kita tidak ada di dalam kasih Tuhan, anak-anak kita tidak akan kuat. Bahkan nanti juga ada yang murtad, ada yang menolak Tuhan, ada yang menyalahkan Tuhan, meninggalkan Tuhan dan sebagainya. Justru dengan keadaan kondisi seperti ini, kita harus tetap setia. Dan apalagi sekarang kalau ibadah melalui online, apakah kita tetap setia melakukan ibadah kita? Dan kalian mendapat pelajaran, apakah kalian setia melakukan pelajaran-pelajaran yang diberikan, karena itu tugas kalian selama masih kalian sekolah. Wahyu 22 ayat 17 berkata firman Tuhan, roh dan pengantin perempuan itu umpama Tuhan ya, berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengar, hendaklah dia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil. Hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Anak-anak Tuhan mengumpamakan dirinya air kehidupan. Air kehidupan juga bisa kasihnya. Apakah kalian mau mengambil kasih? Apakah kalian datang, kalian dengar dan mau? Karena memang ini pilihan. Pilihan itu ada konsekuensinya. Ada orang yang mau pilih, ada yang tidak. Tuhan datang memberikan kasihnya dengan cuma-cuma. Tapi karena ada si iblis, ada kuasa si jahat yang menarik. Dia tahu waktunya tinggal singkat. Dia lebih mau menarik kamu yang tadinya kamu sebenarnya mau datang kepada Tuhan. Ada aja halangannya. Ketika ada teman kamu yang Kristen ajak kalian, ayo kita ibadah, kita doa, ya, janjian ya. Tapi ketika waktunya, kesiangan, malas dan sebagainya. Nah, itu adalah suatu hal yang luar biasa, butuh kasih Tuhan. Anak-anak jangan remehkan kasih Tuhan, jangan menolak kasih Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kasih Tuhan itu sudah datang 2000 tahun yang lalu. Bahkan kasih Tuhan itu sudah ada ketika kalian dalam kandungan mama. Kalian ada bukan karena kebetulan. Dan dalam hidup ini kita butuh kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang memenuhi hidup kita. Ketika kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, kita tidak akan macam-macam. Kita tidak akan mencari yang aneh-aneh. Karena ada orang bilang, hati gua kosong, hati gua nggak tahu mau bagaimana. Makanya kalian ketika diajak yang nggak benar ngikut, ketika kalian diajak yang tidak, yang diajak yang benar malah menolak. Kenapa? Karena kalian tidak kuat fondasinya. Lebih baik kita dikatakan kuno, lebih baik kita dikatakan kolot. Karena ada kan orang, lu apa-apa ngomongin gereja, Tuhan nggak penting. Lebih baik kita menjadi orang yang ke gereja walaupun teman membuli demikian, daripada keren, daripada
cuma hanya bisa mejeng tapi tidak ada dasar-dasar iman yang kuat, kopong, kosong, itulah yang akan makanan empuk si iblis. Tapi kamu walaupun dikatain kuno, walaupun kalian dikatakan ngapain sih ngomongin gereja, tapi kalian penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan firman Tuhan, kalian akan menjadi anak yang teguh, kalian akan menjadi anak yang punya dasar iman yang kuat. Apapun yang terjadi itu tidak mempengaruhi kalian, dan kalian juga tidak perlu takut nggak punya teman. Kalian juga tidak perlu takut kecewa kalau teman kamu tidak ajak hanya untuk keren-kerenan. Tapi hidup ini bukan karena keren-kerenan. Keren boleh, tapi hidup ini adalah kamu punya dasar iman yang kuat, punya dasar kasih yang kuat. Orang yang berkata mau, yang mendengar dan meresponi kasih Tuhan. Karena kalau kalian menyanggupi, kalian mau melakukan itu, ada dorongan yang kuat, pasti kalian menerima kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu untuk kita semua. Kasih Tuhan itu tidak dibeda-bedakan. Kasih Tuhan itu dia datang untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu betapa kita bersyukur kalau kalian orang yang hatinya mudah, terbuka, orang yang hatinya ketika dengar, ketika tahu ini yang benar, meresponi, itu adalah kalian yang menikmati, kalian yang akan nanti menjadi berkat. Oleh karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, biarlah yang kalian yang belum membuka hati untuk Tuhan, hari ini kalian mendengar, apakah kalian mau membuka hati? Tuhan, aku orang berdosa, aku butuh Engkau, aku butuh juru selamat dalam hidup aku. Ketika kalian yang sudah menerima Tuhan, apakah kalian tetap teguh, tetap setia, atau bolong-bolong, atau hari ini kondisinya gini, nggak mau ke gereja dulu, atau kalian sesudah seperti itu kembali lagi balik, oh iya, aku harus tetap setia. Tuhan, tolong aku kasih kekuatan untuk aku tetap setia kepadamu, karena kasih-Mu aku sampai saat ini ada. Oleh karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, karena kasih Tuhan, kita semua, ibu guru termasuk Ibu Angela, kita ada, kita bisa kuat menghadapi ini karena Tuhan. Kita bersyukur karena kasih Tuhan, kita pun diselamatkan. Kita nanti berjumpa dengan Tuhan di surga, karena kita tahu kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu anak-anak, ketika kalian sedih, jangan kosong, jangan sampai kosong hati. Ya, walaupun mungkin kalian udah berdoa, masih ada masih kompromi, jangan sampai ke bawah. Terus harus ingat, ketika kalian baru setengah seperti ini, ada hal yang membawa kalian untuk tidak benar, teman bilang udah nggak usah doa dulu, nggak usah ke gereja, itu nggak penting dan sebagainya, jangan sampai tergoda. Tetap terus jaga sampai tetap kasih Tuhan penuh adalah berdoa. Ketika kalian bangun pagi berdoa, kalian baca firman, berdoa sebelum makan, mau tidur, dan ibadah setia. Ibu percaya ketika ada gangguan sepanjang hari itu, kamu tetap kuat, kamu tetap dilindungi Tuhan, kamu bisa mengalami kemenangan. Teman ajak, no, utama aku ini. Teman ajak yang gak benar, no, bukan karena solidaritas, bukan karena teman atau apa. Kalau itu tidak benar, kamu tidak mau melakukannya. Bahkan kamu mengatakan itu gak benar, sorry, gua gak mau ikutan, walaupun diancam atau apa, no. Kalaupun kamu ditinggalkan, no. Kalau kamu seperti itu anak-anak, ibu percaya Tuhan menyertai kamu, Tuhan memberkati kamu, Tuhan akan menolong dengan caranya. Karena Tuhan tahu kamu setia, kamu tidak tergoyahkan, karena kamu penuh dengan kasih Tuhan. Hidup bukan karena teman, teman bisa tinggalkan kalian, tapi hidup karena kalian kasih Tuhan. Kalau hidup kalian bersama dengan Tuhan, situasi atau apapun, Tuhan menolong. Kalau teman melihat kamu susah bisa kabur. Teman kalau melihat kamu dia punya uang, kabur. Teman kalau melihat kamu yang perlu pertolongan, kabur. Ya memang mungkin ada teman-teman yang baik, tapi teman ada batasnya. Tapi Tuhan tidak terbatas. Oleh karena itu Tuhan, anak-anak terimalah kasih Tuhan yang memenuhi hidup kita. Ketika hidup kita penuh, kita tidak tergoyahkan. Oleh karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, kita bersyukur tetap bisa bertemu walaupun hanya melalui rekaman video ini. Tetap semangat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi selama masa pandemi ini jaga hidup kalian benar-benar penuh dengan kasih Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat hari Natal, selamat tahun baru. God bless you.
We wish you a Merry Christmas.